sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber kemampuan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau milik kami di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Katakan, hanya Kau milik kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yes, Lord. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Engkau yang menjadi sumber kekuatan, Engkau yang menjadi sumber penghiburan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini ya Tuhan, sekalipun situasi di sekeliling kami tidak memungkinkan kami untuk kami bisa bersyukur Tuhan, untuk kami bisa menaikkan terima kasih kami kepadamu. Tetapi sampai di saat ini ya Bapa, kami mau tetap putuskan untuk kami tetap melihat-Mu, karena kami tahu Engkau hidup dalam kehidupan kami. Kami mau putuskan untuk kami mau berbahagia, untuk kami mau bersyukur, karena kami tahu penyertaan-Mu itu nyata atas hidup kami. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, Roh Kudus. Yo sama-sama katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji-Mu, memuliakan-Mu selama kami hidup, selama ada nafas dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Bapa dan memuliakan nama-Mu. Biar Kau yang ditinggikan, Kau yang termulia sampai selamanya, sampai selamanya. Oh hati tetap naik kepadamu, tetap tertuju padamu Tuhan. Kau sumber damai sejahtera bagi kami Yesus, Kau sumber kebahagiaan kami, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Kami tetap putuskan untuk kami mau tetap berbahagia, sekalipun kondisi di sekeliling kami tidak seperti apa yang kami harapkan Tuhan. Tetapi kami putuskan untuk kami tetap melihat-Mu, karena kami percaya ada kekuatan, ada kebahagiaan, ada sukacita Tuhan nyatakan buat kami ketika kami tetap mengarahkan hati kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Mulai saat ini Tuhan, mulai saat ini Bapa, untuk kami putuskan bahwa kami mau tetap bersukacita di hadapan-Mu. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau sama-sama satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama satukan
komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa kondisi sulit sekalipun tidak akan pernah membuat kita tidak bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Hati kita yang kita perintahkan melalui Yesus Kristus Tuhan, untuk kita bisa mengubah situasi yang ada di sekitar kita. Perkatakan firman itu dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan itu menjadi milik setiap kita. Siapapun kita, mari angkat suaramu. Di rumah-rumah dimanapun kau berada, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Sama-sama dalam satu roh, dalam iman pengharapan kita di dalam Yesus, kita mau katakan pujian ini. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Ayo katakan, aku bernyanyi, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa. Di mana pagi hari ini kita akan beribadah. Sekalipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kita terus penuh dengan sukacita. Untuk itu mari saya ajak kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali hamba ucapkan syukur Tuhan, di mana kami boleh ada di pagi hari ini, dan kami akan beribadah pada Engkau ya Tuhan. Sebelum kami beribadah Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai. Dan kami serahkan ibadah ini berjalan sesuai apa yang Engkau mau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau jamah setiap umat-Mu yang sedang mengikut ibadah di pagi hari ini, supaya kami boleh diberkati dengan ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk membaca deklarasi dari AFJF. Kita mulai. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and my disciple. Semangat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Sonia.
Untuk itu saya persilakan Ibu Sonia untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan kasih-Mu terus kami rasakan dan kami alami dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh menikmati penyertaan perlindungan Tuhan yang sungguh sempurna bagi setiap kehidupan kami. Bahkan sampai pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh Tuhan menikmati persekutuan dengan Engkau melalui ibadah kami Tuhan. Sekalipun ibadah kami masih dilaksanakan secara online, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu lewat ibadah, kami akan mendapatkan sesuatu hal yang baru daripada Tuhan, dan Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang senantiasa penuh dengan sukacita. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kami, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan terus menikmati kekuatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Saat ini Bapa di sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan urapi setiap kami mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami Tuhan boleh menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Saat ini Bapa di sorga, kami berdoa segala pekerjaan kuasa kegelapan yang akan mengganggu suasana pemberitaan kebenaran firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami meluaskan Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima berkat baru dengan penuh sukacita melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali lagi kita bisa bertemu di dalam ibadah online kita. Kita percaya bahwa kita akan tetap menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan lewat persekutuan kita saat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yakobus 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita Yakobus 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan, kita sudah membaca Yakobus 3 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Tema kita pada hari ini adalah hikmat yang dari atas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat itu bukan hanya berbicara tentang pengetahuan, tetapi hikmat memiliki makna yang lebih besar dari pengetahuan. Orang yang berhikmat sudah pasti berpengetahuan, tetapi orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat. Pengetahuan bisa kita dapat dari berbagai buku atau pelajaran yang kita terima, tetapi hikmat itu kita peroleh dengan cara yang berbeda. Di dalam Amsal 9 ayatnya yang ke-10a ditulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang hanya memiliki pengetahuan, dia belum tentu seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang berhikmat sudah pasti dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita memerlukan pengetahuan di dalam hidup kita. Dengan pengetahuan kita mengerti banyak hal, kita menjadi lebih pintar, dan pengetahuan dan mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Tetapi hikmat akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Hikmat sangat berguna di dalam kehidupan kita.
Kita membutuhkan setiap hari sampai akhir hidup kita, kita membutuhkan hikmat. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun hikmat sangat berguna, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki dan menjalani kehidupan dengan hikmat yang dari atas atau hikmat yang daripada Tuhan. 1 Korintus 2 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ketujuh, firman Tuhan ayatnya yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Ayatnya yang ketujuh, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi sungguh luar biasa bahwa ketika kita memiliki hikmat yang daripada Allah, maka kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita akan menjadi milik bagian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang sudah kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 5 dan ayatnya yang ketujuh itu mau mengajarkan kepada kita bahwa hikmat itu penting. Tetapi hikmat yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah hikmat yang berasal dari Allah. Supaya kita tidak salah di dalam kita melakukan tindakan-tindakan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dengan hikmat yang dari Allah atau dengan hikmat yang dari atas, Allah mempersiapkan kita mengalami kemuliaan yang sudah dipersiapkan jauh sebelum kita ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Ada dua hal yang akan kita pelajari, mengapa kita harus memiliki atau menjalani kehidupan dengan hikmat yang daripada Allah. Yang pertama, bahwa hikmat yang daripada Allah itu menuntun kita kepada kebaikan dan juga kebenaran. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak, juga tidak munafik. Ini yang menjadi dasar bahwa ketika kita memiliki hikmat daripada Allah, maka kita akan dituntun kepada kebaikan dan juga kebenaran. Ketika orang percaya memiliki hikmat yang daripada Tuhan, yang dari atas, maka kita akan dituntun dan dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang memiliki motivasi yang murni. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki hati yang bersih, memiliki motivasi yang murni, itu yang Tuhan inginkan dari setiap orang-orang yang percaya. Artinya bahwa tidak ada hal-hal yang tercampur di dalamnya. Tidak memiliki hati yang penuh dengan kedengkian. Tidak memiliki rasa iri hati. Tidak punya amarah kepada orang lain. Bahkan tidak juga mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ini yang terkandung di dalam hikmat yang berasal daripada Tuhan. Memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang murni, dan memandang serta memperlakukan semua orang dengan baik. Kita tidak bisa memungkiri, Bapak Ibu, bahwa bukan hanya di dunia sekuler, kemurnian hati juga menjadi masalah terbesar dari gereja. Baik itu dahulu sampai kepada sekarang ini. Yakobus melihat hal-hal ini masih ada di dalam persekutuan orang percaya. Itu sebabnya di dalam tulisannya, di dalam kitab Yakobus ini, mulai dari ayat pasal yang pertama, Yakobus menulis tentang orang yang kekurangan hikmat.
Orang yang kekurangan hikmat adalah orang yang menjalani kehidupan bukan berdasarkan hikmat daripada Tuhan, tetapi ia berjalan berdasarkan hikmat manusia atau pengetahuan manusia. Dan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kelima dikatakan bahwa kalau kamu kekurangan hikmat, maka kamu harus meminta hikmat itu kepada Tuhan. Itu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Kemudian selanjutnya di dalam gereja banyak juga orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Selanjutnya yang dituliskan oleh Rasul Yohanes bahwa ada orang-orang yang suka memandang muka. Itu sebabnya ditulis di dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian punya iman tetapi tidak mempunyai perbuatan. Tercatat di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26. Kemudian Yakobus juga mengajarkan tentang bahwa di dalam jemaat-jemaat itu ada dosa karena lidah. Selanjutnya di ayatnya yang di pasalnya yang keempat, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Kemudian dilanjutkan dengan memfitnah orang. Selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-17 Yakobus mengajarkan untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan-perencanaan orang yang percaya. Sampai kepada pasalnya yang kelima, semua ditulis oleh Rasul Yakobus untuk mengajarkan kepada kedua-belas suku di perantauan tentang perilaku-perilaku yang tidak berdasarkan kepada hikmat Tuhan. Karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita senantiasa hidup dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Dikatakan di ayatnya yang ke-17 tadi bahwa setelah murni ada peramah, kemudian penuh belas kasih, penurut. Semua itu diinginkan Tuhan dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga di dalam kehidupan kita bisa senantiasa menjalani kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Karena kita memiliki hati yang murni, kita sebagai pendamai, kita sebagai penurut, kita sebagai peramah, dan kita juga penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Bahkan dikatakan bahwa kita tidak munafik dan mencari kepentingan untuk diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua yang kita pelajari, mengapa kita harus memiliki hikmat yang berasal daripada Allah. Yang kedua, karena hikmat dari Allah memampukan kita untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Di ayatnya yang ke-18 firman Tuhan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa ketika kita hidup dengan hikmat daripada Allah, maka kita akan menikmati damai sejahtera. Sekalipun di hadapan kita atau sekalipun dalam kehidupan kita ada begitu banyak masalah-masalah, persoalan yang kita hadapi. Kita akan melihat contoh di dalam 1 Samuel 24, 1 Samuel 24 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku.
kepada orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Bapak Ibu, ini adalah suatu contoh di mana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul dan Saul ingin membunuh Daud. Sebenarnya secara manusia, kalau Daud mau membalas apa yang dilakukan oleh Saul, itu bisa saja terjadi karena mereka dipertemukan di dalam satu gua di mana ada kesempatan daripada Daud untuk membunuh Saul. Tetapi ketika orang-orang yang mengikuti Daud itu berkata kepada Daud untuk membunuh Saul karena mereka menganggap bahwa ini adalah waktu Tuhan bagi Daud untuk membalaskan kejahatan Saul kepada Daud. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Daud tidak menuruti apa yang dikatakan oleh pengikutnya. Daud tidak membunuh Saul, dia hanya memotong puncak jubah daripada Saul. Itu pun dikatakan bahwa Daud gemetar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Daud takut kepada Saul? Tidak. Daud adalah seorang panglima perang yang gagah perkasa. Dia tidak takut dengan Saul. Tetapi kalau dia tidak membunuh Saul pada waktu itu karena Daud takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka suka memberikan masukan yang bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan permasalahan baru. Atau kita sendiri yang bertindak sesuai dengan pengetahuan, kita sendiri bertindak sesuai dengan kepandaian, atau bertindak dengan dorongan perasaan, sehingga permasalahan bukannya selesai, tetapi semakin besar. Dengan tidak menuruti nasihat pengikutnya, Daud telah mengibarkan bendera perdamaian dengan Saul. Sehingga kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Saul dia berkata bahwa dia merasa malu dengan apa yang dia lakukan kepada Daud, sementara Daud tidak membalaskan kejahatannya kepada Daud. Ketika kita hidup dengan hikmat yang daripada Tuhan, itu akan membuat kita mampu untuk saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain seperti yang ditunjukkan Daud. Dan inilah buah-buah kebenaran yang dihasilkan oleh Daud dengan menggunakan hikmat yang dari Allah. Saya percaya bahwa kita sama dengan Daud. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita takut akan Tuhan, kita juga akan memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Sehingga ketika ada permasalahan yang kita alami dalam hidup kita, sekalipun itu sangat menyakitkan, sekalipun itu sangat mengecewakan, tetapi kita mampu untuk mengampuni sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada contoh lain di dalam Alkitab bagaimana ketika seseorang hidup dengan hikmat yang daripada Allah, ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan oleh orang itu. Kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28 berbicara tentang hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggala anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja,
sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama kisah ini bagaimana ada dua orang perempuan yang tinggal satu rumah. Mereka sama-sama melahirkan, tetapi anak yang perempuan satu meninggal, dan kemudian dia menukar bayi itu yang sudah meninggal dengan bayi yang masih hidup, dan terjadilah perebutan anak dari kedua perempuan ini. Kemudian mereka dibawa kepada Salomo, dan Salomo dengan hikmat daripada Tuhan dapat menyelesaikannya dengan baik, yaitu Salomo memerintahkan untuk membawa pedang dan memotong anak yang masih hidup itu. Tetapi ibu yang sesungguhnya, dia jatuh belas kasihan terhadap anaknya, sehingga dia mengatakan bahwa biarlah anaknya itu diberikan kepada perempuan yang satu, sehingga jangan sampai anak itu kemudian mati. Tetapi Bapak Ibu, dari keputusan yang diambil oleh perempuan yang adalah ibu yang sebenarnya, Salomo mengetahui bahwa dialah ibu yang sesungguhnya, karena seorang ibu itu tidak mungkin membunuh anaknya. Sementara ibu yang satu mengatakan bahwa supaya tidak dimiliki oleh yang satu dan tidak juga dimiliki oleh saya, maka biarlah anak itu dipenggal. Dan Salomo akhirnya memberikan anak itu kepada ibu yang tidak mau anak itu dipenggal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu keputusan yang sangat-sangat penuh dengan hikmat Tuhan. Kalau Salomo tidak menggunakan hikmat daripada Tuhan, sudah pasti akan ada komplain dari salah satu perempuan yang memperebutkan anak ini. Tetapi dengan kenyataan, dengan fakta yang ada, maka perempuan yang satu itu tidak bisa menuntut kepada Salomo. Perempuan yang satu itu tidak bisa mengatakan bahwa Salomo tidak adil, karena sudah ada fakta di depan yang menunjukkan bahwa ibu yang sebenarnya tidak rela anaknya dipenggal. Ini merupakan suatu keputusan yang sungguh luar biasa, sehingga di ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi dari hikmat yang dimiliki oleh Salomo terlihat bahwa buahnya itu adalah keadilan ditunjukkan dan ditegakkan di dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Ketika kita memiliki hikmat daripada Tuhan, maka kita mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita meminta hikmat kepada Tuhan. Sebab hikmat yang daripada Tuhan itu menuntun kita kepada kebaikan dan kebenaran. Hikmat yang daripada Tuhan mampu membuat kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan permasalahan yang baru. Berjalan bersama hikmat Tuhan akan membuat kita menikmati damai sejahtera yang telah Yesus tinggalkan kepada kita dalam dunia ini, sekalipun kita ada di dalam tekanan-tekanan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Wisdom speak, greater blessing. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga. Sungguh Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah tahu setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Dan Engkau Allah memperhatikan kehidupan kami. Engkau menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Sehingga Bapa di sorga, dengan kebenaran itu Engkau mempersiapkan setiap kami untuk kami masuk di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami tentang Engkau menghendaki kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Karena di dalam dunia ini ada hikmat manusia yang seringkali menguasai kehidupan manusia. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau telah nyatakan kepada kami dapat Tuhan mengoreksi setiap kehidupan kami. Kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan ke depan Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang akan memampukan setiap kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kehidupan dengan penuh sukacita, kedamaian dan damai sejahtera yang Engkau tinggalkan kepada kami di dalam dunia ini. Boleh kami nikmati hari lepas hari di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami boleh mengalami kedamaian bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mampu Tuhan untuk menikmati hidup ini sekalipun Tuhan ada berbagai macam tantangan, masalah, persoalan yang sedang kami hadapi. Tetapi dengan hikmat yang Engkau berikan kepada kami, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, kami akan menikmatinya bersama dengan Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan dari tantangan-tantangan yang kami hadapi akan kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui setiap kelemahan kami, Engkau yang mengetahui setiap kekurangan kami Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, saat ini kami berdoa, berilah kiranya kami hikmat yang berasal daripada-Mu. Tuntunlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-puji dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita satu dalam doa, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah. Teristimewa Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini yang kami dengar Tuhan, akan memberi kami untuk memimpin hidup kami selama kami hidup Tuhan. Kami mau serahkan firman ini benar-benar menjadi
suatu kompas dalam hidup kami, supaya hidup kami benar-benar sesuai firman-Mu dan bukan sesuai apa yang kami kehendaki. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu yaitu Ibu Sonia. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Sonia yang menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan, Engkau memakai yang lebih luar biasa lagi. Engkau memberi hikmat supaya setiap firman yang disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi siapa saja mendengar. Dan hamba juga berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati keluarganya, suaminya yang bekerja, bahkan anak-anaknya yang sedang sekolah, dan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lindungi mereka, dan Engkau memberkati keluarga ini. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Dan hamba juga berdoa Tuhan, buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan di pagi hari, Tuhan, mari Engkau bukakan tingkap-tingkap langit itu Tuhan, untuk mencurahkan berkat bagi mereka yang sudah memberi persembahan di pagi hari ini. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati usaha pekerja mereka, bahkan yang masih studi pun Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Dan hamba juga berdoa Tuhan, bila kiranya Engkau memberkati seluruh umat di mana saja mereka berada ya Tuhan, teristimewa jemaat yang ada di gereja FJ Palu ya Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Yes, Lord. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber